Itu pendapat Rocky Gerung. Ya beda lah ya. Pak Jokowi ini presiden. Sejumlah relawan Presiden Jokowi melaporkan pengamat politik Rocky Gerung ke pihak kepolisian. Mereka menilai apa yang dilontarkan Rocky Gerung hingga viral ini merupakan penghinaan kepada kepala negara. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 31 Juli, sejumlah relawan yang hadir berasal dari berbagai organisasi diantaranya Barikade 98, Bara JP, hingga Poraider. Ketua Umum Barikade 98 Benny Ramdhani pada Senin 31 Juli menjelaskan pihaknya telah menyaksikan video Rocky Gerung yang melontarkan kata-kata penghinaan kepada Presiden Jokowi. Menurut Benny, penghinaan tersebut tidak bisa ditolerir lagi. Ia mengaku selama ini pihaknya telah memendam kesabaran atas sejumlah dugaan hinaan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Ia menilai tidak boleh ada seorang pun yang menghina seorang kepala negara. Hal ini karena Presiden Indonesia merupakan hasil pemilihan secara demokrasi. Bahkan, Presiden Jokowi disegani oleh para pemimpin dunia. Diungkapkan, akibat pernyataan Gerung, kesabaran yang pihaknya pendam sejak Pilpres hancur. Benny juga menyinggung soal aksi yang diserukan oleh Rocky Gerung merupakan bentuk provokasi. Atas perbuatannya, Rocky Gerung dilaporkan atas dugaan penghinaan dan dijerat pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Diketahui ucapan Rocky Gerung yang dianggap penghinaan kepada Jokowi sempat trending di Twitter pada Senin 31 Juli. Ia menyampaikan pidato itu dalam sebuah acara organisasi buruh. Gerung menyinggung soal ambisi Jokowi membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan menawarkan kerjasama dengan Cina. Khusus terkait video ya yang beredar, Rocky Gerung menyampaikan bahwa setelah tidak menjadi presiden, Jokowi akan menjadi masyarakat biasa ya, dan dia bukan siapa-siapa. Itu pendapat Rocky Gerung. Ya beda lah ya. Pak Jokowi ini presiden menjelang 1,5 tahun berakhir, kepuasan publik itu berada di angka 82%. Ini kepuasan publik tertinggi di satu negara ya, yang tidak pernah terjadi di negara lain. Yang tidak pernah dialami oleh presiden-presiden lain, termasuk SBY. 10 tahun memimpin, kepuasan publik hanya berada di angka 45% menjelang masa akhir kepemimpinan. Jadi kalau Rocky Gerung menyatakan Jokowi sebagai orang biasa-biasa saja atau bukan siapa-siapa, ya tentu jika dibandingkan Rocky Gerung yang bukan siapa-siapa. Ya. Kemudian yang kedua, Jokowi dinyatakan tidak berjuang untuk rakyat tapi untuk dirinya. Itu tuduhan Rocky Gerung. Sebagai pendapat sah, tapi tentunya Rocky Gerung juga tidak objektif. Ini yang saya dan teman-teman kritisi. Dia selalu mengaku sebagai bagian yang mewakili intelektual, akademisi, bahkan profesor. Satu hal saja yang harus kita tanya pada Rocky Gerung, apa hakikat seorang intelektual, apa hakikat seorang akademisi, apa hakikat seorang profesor? Seorang intelektual, akademisi, profesor, dia akan bicara tentang kebenaran. Dia akan selalu berbicara berbasis data. Nah, Rocky Gerung selalu Rocky Gerung atau Rocky Gerung? Ya, Rocky Gerung ya. Ya, saya sering menyebutnya Rocky Gerung karena dia sering menggarung nalar akal sehatnya dengan nalar kebohongannya. Ya. Garung nasionalisme. Jadi, ya, Rocky Gerung jelas-jelas telah keluar dari hakikat seorang intelektual akademisi yang selalu berbicara tentang kebohongan. Dia tidak pernah ya mau mengakui ada sedikit saja kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Pak Jokowi. Di situ sudah bohong. Ya. Kemudian selalu menganggap salah apa yang dilakukan oleh presiden dan pemerintah. Di situ dia sudah bohong. Tidak mungkin satu pemerintahan di era manapun tidak ada kebaikan sedikit pun yang dilakukan, termasuk presiden-presiden sebelumnya. Kemudian Rocky Gerung mengatakan Jokowi menjual IKN kepada Cina. Bayangkan ya, seorang presiden kepala negara sejak dia dilantik sampai akhir jabatan, dia punya hak untuk mendatangi, bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara, bahkan berkunjung ke negara-negara yang memiliki hubungan bilateral. Jadi apa yang salah dengan Jokowi ketika beliau datang ke Cina atau negara manapun yang mungkin di 1,5 tahun ini beliau akan juga melakukan roadshow, bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara untuk memperkuat hubungan-hubungan bilateral.